Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Fajriani dengan nomor induk mahasiswa 12016210079 dari kelas 2 PB3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021 dengan dosen pengampu Dr. Liliana Mulyastuti, MPD. Saya akan menjelaskan aturan penulisan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh narasumber. Menurut buku Think Smart Bahasa Indonesia oleh Ismail Kusmayadi, kalimat langsung adalah kalimat berita yang memuat peristiwa atau kejadian dari sumber lain dengan langsung menirukan, mengutip, atau mengulang kembali ujaran dari sumber tersebut. Mengutip buku Bahasa Indonesia 1 SMA kelas 10 yang ditulis oleh Sri Sutarni dan Soekardi, kalimat langsung dapat berisi kutipan berupa kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya. Selain itu, kalimat langsung tetap menggunakan kata ganti orang yang sama dengan kalimat yang dikutip. Peraturan yang pertama, tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Misalnya pada kalimat yang pertama, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Ini adalah petikan langsung yang berasal dari ucapan seseorang dalam sebuah pidato. Maka kalimat tersebut sebagai petikan langsung diapit dengan tanda petik. Lalu di kalimat kedua, kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya, karena besok akan dibahas dalam rapat. Sama seperti contoh kalimat pertama, kalimat kedua ini merupakan dikutip dari sebuah pembicaraan. Maka, kalimat kutipan langsung ini diapit dengan tanda petik. Yang ketiga, menurut pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Untuk contoh kalimat ketiga, kutipan langsung ini diambil dari sebuah naskah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka, bunyi dari pasal tersebut diapit dengan tanda petik. Aturan selanjutnya, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Jadi, kalau sebelumnya tanda petiknya ada dua, maka tanda petik yang dibahas dalam aturan ini adalah tanda petik tunggal. Jadi, yang sedang berujar adalah Pak Hamdan. Dia berkata, "Ku dengar." Jadi, yang mendengar adalah Pak Hamdan. Nah, yang dia dengar adalah teriakan anaknya atau teriakan anak Pak Hamdan yang berbunyi, "Ibu, Bapak pulang." Jadi yang berujar "Ibu, Bapak pulang" adalah anakku, adalah anaknya Pak Hamdan. Maka sebagai kutipan di dalam kutipan, maka kalimat "Ibu, Bapak pulang" ditulis dengan tanda petik tunggal. Sedangkan ujaran Pak Hamdan dituliskan dengan kutipan ganda. Tanda petik dua buah maksud saya. Lalu kalimat ketiga, kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Asian Games, kata Ketua KONI. Nah, kalimat langsung di sini diujarkan oleh Ketua KONI, ya kan? Karena itu ditandai dengan tanda petik dua buah. Nah, tanda petik yang kutipan yang kedua atau tanda petik tunggal digunakan karena ini merupakan judul dari sebuah lagu. Nah, karena judul ini dituliskan dengan tanda petik dan tanda petik ini ada di dalam tanda petik, maka ditulis dengan tanda petik tunggal. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah,
Di sini pada kalimat pertama, ibu berpesan, berhati-hatilah nak. Awal dari kalimat berhati-hatilah nak adalah huruf berhati-hatilah, di mana huruf pertama dari kata berhati-hatilah adalah huruf B. Maka huruf B dituliskan dengan huruf kapital. Selanjutnya, mereka berhasil meraih medali emas katanya. Sama seperti kalimat pertama, meskipun tambahan atau keterangan dari siapa yang siapa sumber kutipan ini di belakang tidak seperti kalimat pertama yang di depan, tetapi tetap saja karena awal kalimat kalimat langsungnya adalah mereka, maka huruf yang kapital adalah huruf M. Selanjutnya, besok pagi, kata Rino, mereka akan berangkat. Nah, jika contoh pertama sumber kalimat adalah dari ibu dan ditulis di depan, dan kalimat kedua sumber kutipan langsung dituliskan di belakang, pada contoh kalimat ketiga sumber kalimat langsungnya dituliskan di tengah. Maka, pada kalimat besok pagi dan kalimat mereka akan berangkat, masih bersumber pada Rino atau dari satu sumber, di mana maka besok pagi mereka akan berangkat masih dalam satu kalimat yang sama. Maka awal dari kalimat awal kalimat langsung ini adalah besok pagi. Maka huruf B pada kata besok dituliskan dengan huruf kapital. Mengapa huruf M pada kata mereka tidak dituliskan dengan huruf kapital? Karena kata mereka masih lanjutan dari kalimat yang sama dari yang sebelumnya, dari besok pagi. Maka kata mereka bukan awal kalimat, sehingga huruf M pada kata mereka tidak dituliskan dengan huruf kapital. Selanjutnya, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Nah, jika kita perhatikan di dalam kalimat ini ada kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kalimat kita harus berbagi dalam hidup ini merupakan kalimat langsung, tetapi kata nenek saya bukan merupakan kalimat langsung. Sehingga untuk membatasi antara kalimat langsung dan bukan kalimat langsung, digunakanlah tanda koma. Ya, untuk membedakan kalimat langsung dan bukan. Selanjutnya, aturan selanjutnya, tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Nah, jika sebelumnya kalimat langsung dengan bukan kalimat langsung, jika sebelumnya di sini terdapat koma yang sebelumnya ya, nah di sini tidak ada koma karena akhir dari kalimat langsung di sini menggunakan tanda tanya. Ya, tanda tanya di sini. Sedangkan menurut peraturan, tanda tanya, tanda seru tidak menggunakan tanda koma. Jadi, ketika sudah ada tanda tanya, tanda seru, maka cukup berhenti di tanda tanya atau di tanda seru itu. Tidak perlu koma lagi, tidak perlu titik lagi. Langsung tanda petik yang mengapitnya, lalu langsung ke kalimat bagian yang lain, yaitu tanya Pak Lurah. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang aturan penulisan kalimat langsung. Saya menggunakan sumber dari EYD yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terbaru tahun 2022 dan dari website detik.com dengan judul Kalimat Langsung, Pengertian, Ciri-ciri, dan Contohnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.